Kisah dari seorang bapak ekonomi Indonesia yang bernama Muhammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan Bung Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Ia adalah anak kedua dari pasangan Muhammad De Jamil dan Siti Saleha. Muhammad Hatta adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno adalah proklamator kemerdekaan, memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkan pada 17 Agustus 1945 Hatta II dan RI, Republik Indonesia Serikat. Semasa hidupnya, Bung Hatta dikenal dengan komitmennya terhadap demokrasi. Ia banyak berkontribusi di bidang ekonomi, khususnya dalam perkembangan koperasi Indonesia. Oleh karena itu, Bung Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada tahun 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan maklumat ke-10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Atas jasa-jasa beliau, nama Bung Hatta diabadikan dalam sebuah bandara udara internasional di Tangerang, Banten bersama dengan Soekarno, yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Selain di Indonesia, nama beliau juga diabadikan menjadi sebuah nama jalan yang bernama Muhammad Hatta Straat di Zuiderpolder, Haarlem, Belanda. Tuhan, terlalu cepat semua. Kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, berlisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Ada komitmennya dan perjuangannya. Dulu ada pemimpin Indonesia yang sangat sederhana. Saking sederhananya, sampai tidak bisa membeli sepatu impiannya hingga akhir hayatnya. Namanya Bung Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia, pemimpin tertinggi kedua di Republik ini. Ia seorang ekonom, terdidik, dan pernah menimba ilmu di Belanda. Dengan jabatan dan kapasitasnya, ia sebenarnya bisa hidup jauh lebih nyaman, kalau mau. Soal cinta pun begitu. Bung Hatta berjanji menunda menikah sampai Indonesia merdeka, dan ia menepatinya. Setelah proklamasi, ia menikah pada 18 November 1945, di usia 43 tahun. Maharnya bukan perhiasan mewah,
melainkan sebuah buku karyanya sendiri. Bung Hatta memilih ketenangan, hidup secukupnya. Bahkan untuk hal kecil, ia tegas pada diri sendiri dan keluarganya. Ia pernah menegur anaknya hanya karena memakai amplop kantor tempat dia bekerja untuk mengirim surat ke dirinya. Baginya, batas antara fasilitas kantor atau negara dan pribadi harus selalu dijaga. Dan sepatu impian yang guntingan iklannya sudah lama berada di dompetnya itu hanya menjadi mimpi hingga akhir hayatnya.